Saat merasakan takut, itu adalah waktu yang terbaik untuk melompat. Mungkin kita sering mendengarkan hal itu, tapi dalam pikiran kita, bagaimana untuk melompat? Sedangkan kita rasa-rasanya dikungkung, diikat oleh tali imajiner yang akan membatasi ruang gerak kita. Tapi bagaimana kalau ketakutan itu adalah sebuah ilusi yang bisa kita lepaskan dengan mudah kalau tahu caranya? Halo, aku Kiki, dan kita berada di ruang inspirasi yang mungkin bisa membantu kamu untuk mendapatkan perspektif baru tentang hidup agar hidup jauh lebih bebas, penuh inspirasi, kebahagiaan, kegembiraan, kebaikan, dan cinta. Dan takut. Kita itu takut akan banyak hal. Dan itu sebenarnya ya respon alami untuk melindungi diri kita. Hanya dalam porsi yang wajar ya. Akan sangat bahaya sekali kalau misalkan kita nggak ada rasa takut sedangkan ada macan ya di depan kita. Kita akan kesulitan untuk berlari. Misalkan ya, tentu aja nggak ada macan kalau kita nggak ke kebun binatang, oke? Jadi ketakutan ini luas sekali ya, bisa mencakup ketakutan akan finansial, karir, akademik, bisnis, kemudian romansa, kita takut dikhianati, ditinggalkan, takut rugi, takut gagal, bahkan takut sukses, takut untuk dikomentarin buruk ya, takut mengambil keputusan yang salah, takut kecewa, takut nilai jelek, takut nggak lulus, takut bisnisnya bangkrut, takut apalagi kegelapan, takut penderitaan, takut banyak hal, takut petir, takut makan makanan manis misalkan, bahkan itu menjadi sebuah ketakutan yang akhirnya kita benar-benar sangat berhati-hati sekali hingga rasa-rasanya kita nggak bebas terhadap apapun karena takut sakit ya, takut mati, takut tidak bisa hidup dalam impian kita, takut banyak hal ini mencakup semua area dalam hidup kita. Dan rasanya gimana? Nggak bebas. Apakah lebih baik hidup dalam ketakutan? Ya, tapi kita nggak akan bisa kemana-mana. Kita akan terjebak, tercengkram dalam cangkang yang kita buat sendiri seakan kita merasa kerdil dan nggak bisa melakukan apa-apa. Atau kita memiliki kehidupan yang penuh kebebasan, hanya ada keberanian, tanpa takut salah, takut terjatuh, dan memang kunci untuk hidup ya bebas adalah berani melakukan banyak kesalahan dan kegagalan, karena itu kunci hidup yang sejati dan mengambil pelajaran penting darinya. Tapi bagaimana kalau ternyata ketakutan itu berubah menjadi kecemasan, kepanikan, sampai kadang membeku ya. Saya paham sekali rasanya ya. Dan kita nggak bisa melakukan apa-apa karena terlalu banyak penolakan yang terjadi dalam tubuh kita. Dan rasanya itu benar-benar nggak tahu solusinya, nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa melangkah, hanya diderah ketakutan. Berdamai. Kok cuma itu kuncinya? Ya, berdamai. Menyadari, mengakui bahwa saya takut. Aku takut. Kita semua takut. Takut terhadap perekonomian yang gak stabil. Takut terhadap berita yang wirah-wiri yang kadang-kadang kita merasa apakah memang dunia sedemikian kacaunya. Tapi ketika kita mengambil langkah untuk menyadari, menerima total semua ketakutan kita, dan berdamai, memeluknya, sadar bahwa ketakutan itu hanyalah sebuah jenis emosi yang melindungi kita, tapi terlalu berlebihan jika kita mencengkeramnya erat-erat. Dan kemudian melepaskannya. Ya. Dengan kita sadar
memahami, oke, aku lagi merasakan ketakutan itu. Ini hanya sebuah jenis emosi. Aku sadar, dan ini akan berlalu. Itu saja sudah terlepas. Sedikit demi sedikit. Dan harus dilatih berulang kali. Dan ada juga berbagai macam tips lainnya, seperti tips dari Anthony Robbins ya, yang mengatakan lawan dari rasa ketakutan adalah rasa syukur. Ketika kita berfokus pada hal-hal baik yang penuh rasa syukur, ketakutan itu otomatis lenyap. Dan juga ada beberapa nasihat lainnya yang sangat menarik adalah untuk mengatasi ketakutan secara cepat adalah langsung melakukan tindakan satset. Oke, itu kata dari Mel Robbins ya. Untuk mengatasi ketakutan dengan segera adalah dengan melakukan tindakan segera, satset. Akan terlepas ya. Karena ketika kita sadar kita nggak mau dikungkung oleh rasa takut itu ya, kita melepaskannya pelan-pelan dari alam bawah sadar kita, dari program lama kita, dan menjadi diri kita yang pemberani ya. Akhirnya ketakutan itu akan pelan-pelan lenyap. Seperti misalkan ketakutan berbicara di depan umum, itu ketakutan massal ketakutan banyak orang. Berbicara jangankan di depan ribuan orang atau ratusan orang. Berbicara di depan 5 orang saja, itu benar-benar menguras keringat energi kita, dan bahkan kita merasa lumpuh seketika, dan gak bisa melakukan apa-apa, ya, ketika mau berbicara walaupun sepatah 2 kata saja, benar gak? Rasanya gemetaran, rasanya dag-dig-dug ya. Tapi ketika kita menyadari, ini hanyalah sebuah ketakutan, dan hadapi, ya, aku gak akan mati hanya karena rasa takut ini. Dan ketika menghadapi langsung, gak terpikir lagi, sudah selesai. Iya ya, ternyata ketakutan itu memang kalau kita langsung mengambil tindakan, ketakutan itu akan lenyap dan akhirnya itu menjadi sebuah kebiasaan. Yang paling penting ingat-ingat, ketakutan adalah hanya jenis emosi yang bukan menandakan diri kamu yang sebenarnya dan mudah untuk dilepaskan. Ketakutan akan hilang ketika kita fokus pada rasa syukur. Ketakutan akan hilang ketika kita fokus pada tindakan segera, yaitu langsung gerak, satset, dan hadapi ketakutan itu, akhirnya menjadi sebuah kebiasaan yang membentuk dirimu lebih berani. Coba. Dan ada satu kalimat yang indah dari Robin Sharma ya. Sebenarnya pencapaian semua prestasi adalah kemenangan atas rasa takut. Jadi mau hidup kita penuh dengan ketakutan atau dengan kebebasan, itu adalah pilihan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.